apa kabarnya? Bertemu lagi di Habatus Hidupku Bagi Kristus. Hai adik-adik, apa kabar? Hari ini kita akan belajar dari Matius yang ke-21 ayat 12 sampai yang ke-17. Kita akan membaca ayat yang 12 dan 13. Tapi sebelum itu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur karena Engkau sangat baik. Berkati kami supaya kami bisa mengerti, memahami, dan melakukannya dalam hidup kami. Dan hanya di dalam nama Yesus kami percaya berdoa. Haleluya. Amin. Yuk kita baca ayat 12 dan 13. Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, namun kamu menjadikannya sarang penyamun. Wah, Tuhan Yesus ternyata bisa marah ya. Wah, kenapa kira-kira Tuhan Yesus marah ya adik-adik? Ada yang tahu? Angkat tangan. Oh, pintar sekali. Adik-adik, kenapa Tuhan Yesus marah? Tuhan Yesus marah karena ada yang jualan di gereja lah. Ibu-ibu yang ada di Efrata juga jualan loh di gereja. Tetapi jualannya bukan pas di jam gereja, jam ibadah, bukan. Tapi di jam setelah ibadah. Apakah Tuhan Yesus tidak berkenan seperti itu? Bukan begitu ya adik-adik. Ibu Yohana bantu menjelaskannya. Tuhan Yesus marah kepada pedagang-pedagang di situ karena apa? Karena mereka curang. Karena mereka licik, mereka mencari keuntungan yang berlebihan dan memanfaatkan kelemahan orang lain untuk keuntungannya diri sendiri. Mereka berjualan ternak yang akan dipersembahkan di bait Allah. Ada sapi, ada domba, merpati, burung tekukur. Mereka jual dengan harga yang sangat mahal. Dan mereka melarang orang-orang membawa ternak dari luar dan mereka mewajibkannya beli di situ. Tidak boleh bawa dari rumah. Mereka wajib membelinya di situ. Bahkan ada penukaran uang. Jadi persembahan zaman dulu tidak memakai uang mata uang di zaman itu, tetapi harus memakai uang sikal dan mereka harus menukarkannya. Untuk orang-orang yang dari luar Bethlehem luar Israel, mereka kadang-kadang membawa mata uang asing dan mereka menukarkannya. Jadi misalnya mereka menukarkan uang, harusnya mereka mendapat 10.000 misalnya gitu toh. Tetapi mereka yang mendapat cuma 8.000. Jadi yang 2.000 diambil sama orang itu, dan itu keuntungannya itu sangat besar dan mereka mencari keuntungannya sangat licik. Dan Tuhan Yesus melihat bahwa bait Allah itu lama-lama menjadi pasar, bukan menjadi hal yang kudus, yang suci, bukan menjadi tempat yang nyaman untuk beribadah, tetapi ada kebisingan, ada hati yang tidak tenang, ada merasa yang tertipu gitu kan. Adik-adik kalau datang ke gereja dengan hati marah, jengkel, apakah bisa fokus sama Tuhan? Nah, umat saat itu yang datang ke bait suci pun mengalami hal itu, dan itu yang membuat Tuhan Yesus sangat marah. Mereka mengusir semua, disterilkan bait Allah itu dari pedagang-pedagang. Karena apa? Karena bait Allah, rumah Allah, gereja itu menjadi sangat kotor. Dan mereka seperti pasar di sana, berjual beli dengan licik, membuat tidak teratur. Dan itu yang membuat Tuhan Yesus marah. Adik-adik, banyak ya kalau kita dengar, kamu gak boleh marah loh. Karena apa? Tuh, marah itu berdosa. Lah, jangan gitu ya adik-adik. Ada kan lagu gini toh, lagu marah itu dosa gitu, ada ya? Ada lagu kayak gitu ya? Sebenarnya yang berdosa itu kalau marah-marah, bukan marah itu tidak boleh. Tapi kalau engkau punya rasa marah, ya nggak apa-apa, karena itu termasuk emosi dari manusia. Tetapi yang tidak dibolehkan Tuhan adalah marah-marah. Jadi marah-marah itu artinya marah yang tidak ada alasannya kuat. Pokoknya rasanya pengen nyakitin orang aja, pengen ngucapin kata-kata yang tidak benar aja. Tetapi kalau Tuhan Yesus marah itu ada alasannya nggak? Ada. Tuhan Yesus marah karena ada alasan yang benar, alasan yang harus dia kerjakan. Ini orang jahat, harus dibenarkan, dan Tuhan Yesus marah. Nah adik-adik, kita contoh sama Tuhan, berteladan ya. Kita meneladani Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kalau marah,
Dia bukan marah-marah tanpa kasih. Dia tetap punya kasih. Yang dicungkar balikin hanya meja saja kan. Orang-orangnya tidak disakiti. Tuhan Yesus malah mengajari mereka, menegur mereka dengan keras supaya mereka tidak licik dan mencari kepentingannya dia sendiri. Nah, kalau adik-adik merasa marah nggak apa-apa. Tetapi engkau tetap harus penuh kasih. Wah, caranya gimana? Ibu Yohana juga kadang-kadang bingung ini nih. Wah, ini rasanya hatimu nih. Tetapi hati-hati dengan mulutmu ya adik-adik. Yang tidak diperbolehkan oleh Tuhan adalah kalau engkau marah-marah tidak jelas, mencari-cari alasan, menyakiti orang dan tanpa ada pengampunan. Itu yang tidak boleh. Tuhan Yesus juga bilang, kalau engkau marah jangan sampai matahari tenggelam. Artinya apa? Jangan sampai rasa marahmu itu akhirnya tidak bisa mengasihi orang lain, dan itu membuat kerugian besar buat dirimu sendiri dan engkau melanggar perintah Tuhan. Engkau marah nggak apa-apa, tetapi jangan sampai engkau tidak mempunyai kasih. Jangan sampai engkau tidak bisa mengampuni. Jangan sampai engkau menjadi membenci. Nah, ini perjuangan buat kita semua, perjuangan buat Ibu Yohana, perjuangan buat engkau juga, supaya kita marah tetapi tetap di dalam kontrol Roh Kudus, sehingga kita tidak kelewatan, kita tidak kebablasan, kita tidak sampai jatuh di dalam dosa, sehingga kita jadi membenci, tidak mau mengampuni, dan kita tidak bisa mengasihi lagi. Wah, jangan ya adik-adik. Lihat, Tuhan Yesus marah di bait suci. Alasannya apa? Untuk menyucikan bait suci dan mempertobatkan orang-orang di sana. Setelah itu apakah Tuhan Yesus masih membenci mereka? Tidak. Tuhan Yesus tetap mengasihi mereka. Buktinya Tuhan Yesus masih mau mati di kayu salib untuk orang-orang itu. Tuhan Yesus mati di kayu salib bukan untuk orang yang benar loh adik-adik, tapi untuk orang berdosa. Ibu Yohana orang berdosa, dan Tuhan Yesus berbelas kasihan menebus Ibu Yohana, sehingga Ibu Yohana sekarang merasa bahwa Ibu Yohana menjadi manusia baru dan menjadi orang yang diberkati dan disayang oleh Tuhan. Dan Ibu Yohana berharap adik-adik semua pun merasakan hal yang sama ya. Ingat baik-baik adik-adik, marah itu tidak apa-apa. Tapi ingat, saat engkau marah sampai kau tidak bisa mengasihi, tidak bisa mengampuni dan menjadi benci, kau harus berhenti dan langsung berdoa, Tuhan tolong aku sudah mulai tanda-tanda marah yang negatif ini, tolong kuasai hatiku, Tuhan berkati aku supaya aku tidak marah-marah. Ingat ya, marah tidak apa-apa, tapi kalau marah-marah sampai melakukan dosa, jangan ya dia, jangan. Ibu Yohana mengajak semua untuk tetap mengasihi, walaupun terkadang kita juga jengkel ya, tapi belajar ya untuk mengasihi ya. Karena apa? Karena Tuhan Yesus sudah mengasihi kita dan kita belajar untuk mengasihi orang lain. Mari kita berdoa. Tuhan, kami ucap syukur karena Engkau mengingatkan kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang tidak suka marah-marah. Tetapi saat kami merasakan emosi marah, biarlah Tuhan yang mengingatkan kami supaya kami tidak jatuh dalam dosa. Kami percaya anugerah Tuhan yang melebihi segala akal yang menguatkan kami semua. Dan hanya di dalam nama Yesus kami percaya berdoa, haleluya, amin. Sampai bertemu di Habatus, hidupku bagi Kristus. Dah. Habatus Renungan Harian Anak.